Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mutmainah dari kelas IC Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agama dan peran agama dalam masyarakat. Sebelum membahas fungsi dan peran agama, kita harus tahu apa itu agama. Agama merupakan suatu bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adi kodrati atau supernatural. Menurut KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya, serta lingkungannya. Sedangkan menurut etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta yaitu a yang artinya tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang baik dan benar. Menurut Islam, agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhan. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia, baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat Islam. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah hadir. Fenomena agama merupakan fenomena yang tak bisa dijelaskan secara tuntas dengan kategori ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Walaupun begitu, menurut Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah ternama, dalam agama, keseluruhan kepribadian manusia terlibat, antara lain segi-segi emosional, segi moral dan kejiwaan, serta segi intelektual. Keprihatinan agama mencakup keseluruhan dunia manusia, tidak hanya dibatasi pada bagian yang bisa diakses oleh indera manusia, yang pada gilirannya dapat dipelajari secara ilmiah, tetapi juga yang dapat dimanipulasi oleh teknologi. Singkatnya, seluruh kemanusiaan kita terlibat di dalam pengalaman beragama manusia. Jika ditelusuri, ternyata ada begitu banyak definisi atau pengertian agama dari yang sifatnya sangat positif sampai yang sifatnya sangat negatif. Begitu bervariasinya definisi agama. Antara lain ada yang memasukkan agama yang sangat sederhana atau primitif, seperti dalam bentuk animisme atau dinamisme, sampai ke agama-agama yang lebih rumit dan kompleks, seperti dalam agama-agama yang monoteisme ke dalam definisi mereka. Pada umumnya, definisi-definisi tersebut bersifat positif dan tidak menilai benar atau salahnya suatu keyakinan religius. Fungsi agama memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan dan tidak hanya sekedar memberi petunjuk untuk kehidupan di akhirat. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia, sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Selain itu, agama juga bertujuan untuk memberikan pengajaran pada penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain di sekitarnya. Menurut Philip Goldberg, agama memiliki 5 fungsi utama, yaitu pertama, transmisi atau pewarisan. Agama berfungsi meneruskan ke setiap generasi suatu sense of identity melalui kebiasaan-kebiasaan, cerita, dan kelanjutan historis yang dimiliki bersama. Kedua, translasi atau penerjemahan. Agama berfungsi untuk menolong individu-individu menafsirkan peristiwa-peristiwa kehidupan, mendapatkan suatu rasa bermakna dan bertujuan, dan memahami hubungan-hubungannya dengan keseluruhan yang lebih besar, baik dalam arti sosial maupun kosmis. Ketiga, transaksi. Agama berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan suatu komunitas yang sehat dan memberi tuntunan terhadap perilaku-perilaku moral dan hubungan-hubungan etis. Keempat, transformasi. Agama berfungsi sebagai pengembangan kedewasaan dan pertumbuhan yang terus-menerus menolong umat beragama untuk merasa lebih penuh dan komplit. Kelima, transendensi. Agama berfungsi untuk memuaskan kerinduan untuk memperluas batasan-batasan diri yang dipersepsikan menjadi lebih sadar
terhadap aspek kehidupan yang lebih sakral dan mengalami penyatuan dengan dasar keberadaan yang mutlak. Hampir seluruh penduduk Indonesia memeluk agama. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama sebesar 99,99%. Fakta ini membuktikan bahwa agama memiliki peran yang penting dalam kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Bagi individu, peran penting agama adalah menjadi kompas nilai-nilai untuk melakukan kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Bagi masyarakat, agama menjadi fondasi nilai-nilai dalam membangun bangsa dan negara yang kokoh, damai, dan toleran. Pew Research melaporkan bahwa sebanyak 83% masyarakat Indonesia menganggap agama memiliki dampak yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Peran agama ini muncul karena masyarakat menganggap terdapat sejumlah fungsi penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Demi menciptakan suasana damai, toleran, dan produktif, agama mesti berjalan di kutub moderasi, bukan kutub supremasi, sehingga tidak ada satu kelompok yang merasa lebih dominan dibanding kelompok lain. Juga berupaya untuk membangun ekosistem moderasi beragama melalui penganutan 3 dimensi, yaitu dimensi perencanaan, dimensi kelembagaan, dan dimensi regulasi. Agama memiliki peran yang signifikan di tengah masyarakat guna memajukan bangsa dan negara. Kuncinya terletak pada toleransi antar umat beragama. Tanpa itu, mustahil pembangunan dapat dilakukan sebab bangsa dan negara akan dipenuhi oleh kecurigaan, kebencian, dan konflik. Kita dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan peran agama di tengah masyarakat. Caranya dapat berupa menghormati tetangga yang berbeda agama, mengedepankan dialog jika terjadi perbedaan pendapat dengan saudara-saudara yang memiliki agama berbeda, dan selalu menjadikan agama sebagai pendorong untuk menebar rahmatan lil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.